Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tidak kalah menarik. Ayo pastinya penasaran di sambil jalan. Kalau misalnya kalian paham dengan dunia cosplay, kita langsung aja panggil Bang Askare Kasutama. Halo, selamat datang Terima di kasih podcast sudah sambil jalan. mengundang saya. Kebetulan rumah saya di belakang sih. Oh, jadi ngesot ke sini? Ngesot sini. Oke, kita masih banyak nih Kak hari ini tentang KSK, tapi mungkin aku sekalian perkenalan ya buat Boleh. bagi penonton nih, mungkin ada yang belum kenal KSK. Jadi KSK ini adalah seorang bodybuilder, bisa dibilang, mungkin kalian juga udah lihat nih ya. Nah, ini adalah hasil dari bertahun-tahun pasti ya Kak ya, sebelum kita masuk pembahasannya nih. Iya, oke. Nah, jadi KSK juga kalau aku lihat di sosial medianya suka cosplay. Nah, nanti kita juga akan bahas nih, menarik nih. Oke, let's go kita Kalau bahas. gitu kita sambil jalan, kita klik aja nih. Udah punya belum nih Kak? Belum sih, boleh aku bawa pulang nggak bisa? Boleh, kebetulan ya soalnya aman banget buat di rumah. Iya, enak banget sih. Karena aku tuh Jadi- suka banget kayak cardio baru bangun tidur gitu, empty stomach gitu. Langsung kardio, Langsung bangun-bangun. cardio gitu. Gak cuci muka dulu Kak, boleh langsung kardio gitu. Cardio gitu. Oke. Bisa ya, mungkin brandnya tolong ya. Boleh bisa tolong masuk ya kirimin tolong ya 1 unit lah nih ke rumah saya nih. Bisa. Oke Kak, 1 kita unit ya, 1 unit. 1 unit mungkin ya. 2 mungkin, 2. 1/1. Boleh. Oke Kak, kita bahas dulu nih soal anime dulu kali ya. Kan Kakak nih terkenalnya di sosial media suka cosplay. Nah, Ya, mungkin bisa diceritain dulu apakah ada hubungannya dengan bodybuildernya? Mana dulu nih, suka anime dulu atau jadi... Sebenarnya suka anime dulu dong, karena kan aku nonton anime dari waktu kecil gitu. Dari zaman dulu kan, kalau sekarang kan nonton anime gampang ya, kayak di Netflix, mana-mana. Dulu kan kayak kita nonton di Indosiar apa di mana gitu. Jadi setiap minggu pasti aku nontonin anime-anime gitu. Oh, siapa tuh kalau boleh tahu? Dragon Ball dulu. Ya Dragon basicnya Ball. semua anak-anak generasi aku sih Dragon Ball. Ya masih zaman itu. Oh, masih zaman sekarang? Masih harusnya sih. Emang iya? Masih. Emang nonton Dragon Ball? Nonton. Oh, nonton. Nonton. Gitu. Jadi karena suka Dragon Ball terus kayak gila badannya gede-gede banget gitu. Jadi kayak mulai suka olahraga tuh dari situ. Oh, oke. Tapi Nah, berangkatnya tuh sorry. bukan dari gym dulu. Dulu aku tuh suka lebih ke martial arts sebenarnya. Martial art tuh yang Taekwondo terus Muay Thai apa segala macam. Aku tuh lebih berangkatnya dari combat sport sebenarnya. Oke. Gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya bicara cosplay itu kan sebenarnya sebagai bentuk apa sih, apresiasi ya bisa dibilang. Ekspresi diri juga. Nah, setelah Kakak maksudnya dengan mungkin kondisi yang sekarang, jadi apa sih sebenarnya pengaruhnya? Pengaruhnya much more easier aja sih untuk cosplay, karena buat aku cosplay itu juga harus apa ya, kayak bisa nge-represent karakternya gitu. Sebenarnya sah-sah aja orang mau cosplay, cuma kayaknya lebih tepat aja kalau lu punya kayak ya karakternya badannya berotot, ya masa lu nggak berotot mau cosplay gitu. Oh, kalau Kakak siapa nih yang sering di Cosplay? mirip-miripin? Dimirip-miripin. Ini kan pasti banyak. Ntar gue dibilang ini lagi narsis NPD dibilang. Nggak boleh menjudge seorang NPD kalau nggak ada buktinya. Paling biasanya yang paling sering aku cosplay itu Zoro. Oh, One Piece. One Piece, iya. Ya makin yuk tolong ya nanti kita tukeran. Kembar, harus dicat dulu gak sih rambutnya? Oh boleh, nggak masalah, bisa ya. Bisa ya. Zoro, Toji, itu karakter game Tekken. Pernah main Tekken nggak? Enggak. Nah, pokoknya namanya Jin Kazama. Karena aku sering pakai celananya, jadi dia punya celana ikonik gitu kayak api-api gitu, terus aku suka pakai gitu. Tiga itu sih kayaknya iya. Oh, oke. Nah, balik lagi nih Kak nih. Titik KSK mulai serius bangun otot. Bangun otot itu pertama tahun 2011 ya. Wow, lama ya. 12 ya. Udah berapa tahun ya berarti aku nge-gym ya? 2011 ini berarti udah lebih dari 15 tahun. Iya 15 tahun ya, 16 tahun ya? Itu konsisten. Kan dari 2011 kan? Iya Ini konsisten. Tapi aku sempat off waktu itu pas COVID. Kenapa tuh? Oh Karena kan gym tutup, Jadi apa-apa rumah tutup, jadi di rumah. Jadi lebih ke home workout. Tapi aku nggak pernah berhenti workout ya. Walaupun off nge-gym, aku tetap kayak do push up, pull ups, apapun yang bisa aku lakuin gitu. Oh, wah. Tapi aku off nge-gym 2 tahun loh. 2 tahun, iya. Tapi nggak ada ngaruhnya nggak? Enggak sih tetap bagus-bagus aja.
Nih buat kaum-kaum rebahan semuanya ya. Kalau kalian pengen jadi nih badannya kayak gini, harus konsisten. Harus tetap latihan dimanapun kalian berada, sempatkan latihan. Nah, awal mulanya waktu di 2011 itu kenapa, Kak? Aku tuh badannya kurus dulu. Kurus, oke. kecil banget yang kayak kecil banget gitu. Oke, terus? Kayak apa ya? Ya kecil deh gitu. Terus nonton filmnya Tom Hardy namanya Warrior. Itu kayak filmnya tuh tentang kayak atlet UFC gitu lah. Terus ngeliat anjir gila badannya kayak ganteng banget gitu. Terus langsung bilang mama mau nge-gym dong. Berarti emang ada personal ini ya Iya, motivator. mau nge-gym dong, itu gym aja di depan yang murah gitu, yang toge gym aja gitu. Terus ya udah mulai nge-gym, paling berapa sih gymnya zaman dulu tuh membership murah banget, nggak nyampe cepek kayaknya. Terus mulai beli whey protein apa segala macem kayak kata mama, Berarti lu minta mulu lu katanya cuma mau bentar doang nge-gym, keterusan terus gitu. Ya udah. Oh, oke. Berarti Dari emang kan masih ada personal motivatornya juga ya? iya gitu. Oh, oke. Nah, ada kesalahan fatal nggak waktu nge-gym? Ini kan pasti bangunnya susah ya gitu Iya, kan? iya. Nah, pasti ada mungkin pengalaman yang bisa di-share gitu ke kita? Bisa. Karena menurut aku zaman sekarang tuh lebih gampang daripada zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan akses informasi itu lebih sulit Iya, betul. gitu. Kalau zaman dulu tuh aku karena awalnya kurus, pengen cepet banget gede. Oke. Jadi tuh aku terlalu kayak ngandelin wah beli suplemen kebanyakan, weight gainer, makan. Jadi akhirnya bukan jadi otot, jadi kayak aku sempat kayak bulky gitu. Jadi untuk saran dari aku buat kalian yang mau bangun otot, mau gedein otot, slowly aja gitu. Kalau Karena boleh fitness tahu, tuh journey kan, pelan-pelan. kalau boleh tahu kan maksudnya, sorry ya, maksudnya dulu tuh pas kurus, di berat badan berapa? Berat 59, 60. Oh, 59, 60. Terus sekarang jadi 76. 76 dengan wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan nih. Mana nih apresiasinya? Keren. Itu berarti selama Pose otot pancak. bisa ngangkat botol nggak? Karena kan di film-film suka kayak gitu kan. Oh, Ada bisa pakai galon gitu, biasa kita anak panco taruh gitu. galon di atas ini. Tumbang dong yang ada. Oke Kak, nih pertanyaan yang mungkin biasa sering orang tanya ya, mana yang paling krusial nih? Kita jaga makan atau kita istirahat? Semua penting, itu semua fundamental 3 itu. Makan, latihan, sama istirahat. Jadi 3 hal tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan. Semua punya porsinya masing-masing. Latihan yang bagus juga penting, makan yang bagus juga penting, istirahat juga penting. Oke. Jadi semua sama pentingnya. Oke. Nah kalau dari Kak Aska sendiri paling sering tuh latihannya pagi atau siang atau ada jadwal-jadwal Aku tertentu? biasanya, saya males latihan. Oh ya sesuai ini ya tadi kamu berbahan tadi ya iya. Tapi nggak Tapi apa-apa saya karena pemalas, saya paksakan gitu. Betul, Saya harus paksakan dipaksa. gitu. Jadi sebenarnya kita ini semua kaum rebahan gitu. Tapi karena saya, wah gila gue harus punya badan kayak Toji gitu, kayak Zoro gitu. Ayo, workout. kan niat, balik lagi niat, Niat, konsisten. iya betul. Biasanya aku kalau latihan nyesuaiin jadwal ya. Karena aku kan cukup padat kesibukannya. Jadi bisa pagi, bisa malam. Tapi aku prefer latihan di energi aku tuh paling tinggi. Biasanya kalau udah banyak makannya gitu. Karena kan workout itu kita butuh energi ya. Mostly biasanya sore, malam sih. Karena kan kita udah makan dulu ya. Nah ngomong-ngomong soal makan nih Kak, Makan. untuk seorang bodybuilder ada makanan yang harus dijaga nggak? Astaga, saya makan Atau makan bebas. makannya? Saya makan bebas, sumpah Kan deh. biasa suka gitu Kak, Gue maksudnya makan warteg Bahari apa, gue bebas anak makan warteg, Padang cuy. gitu. Bahari juga ya. Mungkin bisa masuk ya Tuku. Batuku tiap hari tolong saya beli americano 2 kali ya sehari. Tetanggaan kita, jadi tolong Tuku, terus ini apa? Yesol. Yesol sama tadi Warteg warteg Bahari ya. Catering sehat bisa kan? Bisa. Jadi catering sehat itu bukan cuma yang ada di Instagram doang guys, tapi di warteg Bahari juga bisa custom. Oke lanjut. Gak apa-apa kan? Oke, ngomong soal makan tadi ya, maksudnya kayak sekarang nih kakak jadi ada yang biasa tuh kan suka gini, nggak boleh makan ini ya kalau misalnya walaupun Back then ketika aku masih awal nge-gym banget, itu benar-benar meal prep ya.
Meal prep tuh aku maksudnya masak, hitungin Sendiri macronutrients-nya, iya like how many protein per harinya, carbs, fat, dulu seperti itu. Oh, berarti kalau sekarang udah santai? Santai sih. Oke. Karena fokus aku sebenarnya udah bukan di bodybuilding. Jadi fokusnya di Fokus mana? aku kan di panco. Aku kan atlet panco. Panjo nih sekarang kita. Ayo. Kan atlet panco. Oh. Jagoannya di Southeast Asia. Anjay. Kasih tepuk tangan dulu. Kak di Southeast Asia itu berarti keren loh. Tadi aku kan dengar tuh ngelawan apa yang 9 lawan siapa tadi yang 9 naga. 9 naga Indonesia. Serem. 9 Kok jadi- naga dunia. Enggak lah, 9 naga. bercanda. Enggak, dia nomor satunya Singapura. Oh. Ya, oke, shout out oke. buat Valen Low, dia itu opponent aku, lawan aku. Dia tuh salah satu yang membangun komunitas arm wrestling di Singapura dan Southeast Asia. Oh, wow. Oke. Kalau disuruh memilih, Kak, Ah, tetap mau milih jadi panco atau tetap mau dikenal orang sebagai bodybuilder? aduh. Karena buat aku bodybuilding itu bukan cabang sport sih jadinya. Buat aku udah jadi kayak lifestyle. Kebiasaan ya? Kebiasaan. Jadi aku nggak bisa pick bodybuilding as my main sport gitu. Aku do bodybuilding tuh emang buat lifestyle. Oh, oke. Iya, bodybuilding bukan buat aku doang sih, buat kamu, buat mungkin orang tua di luar sana, karena itu sangat penting sekali sih, weightlifting and bodybuilding. Oke, oke. Nah, menurut Kak Aska nih manfaat dari mungkin maksudnya olahraga selain visual apa? Ada nggak? Selain visual, hormon, mood, segala macam, rasa percaya diri, itu sangat benar-benar Mempengaruhi ya? nge-improve sih, iya. Oh, ada cerita-cerita menarik gak pada saat dari kakak dari 2011 itu sampai sekarang mungkin challenge-nya atau cerita lucu Cerita lucu ya. yang boleh di-share Kak? Maksudnya yang senyamannya Kak Aska aja. Banyak banget nih, tapi nggak bisa di-share kayaknya. Oh, ya udah Terlalu kita eksplisit mungkin ya. di balik layar kita share. Enggak sih, tapi mungkin lebih ke gimana aku dulu ketika kurus sama ketika aku kayak sekarang tuh, people treat me differently gitu loh. Maksudnya ketika kita punya visual yang bagus, kita punya badan yang sehat, badan yang bagus juga, untuk apa ya namanya, kita bersosialisasi itu juga sangat berpengaruh gitu loh. Iya, berteman, Oh. terus juga mungkin ngobrol, ingin membangun apa bisnis baru dengan rekan baru itu, mereka akan ngeliat kamu tuh lebih Oke, ini mungkin sosok bisa yang brand-brandnya kredibel masuk gitu. ya. Tolong. Berarti bisa dibilang sebenarnya, tapi mungkin karena di Indonesia juga banyak kadang visual itu memang menjadi pengaruh. Enggak di sih, Kak. dunia, di Indonesia aja sih, di mana-mana. Di mana-mana sih. ya. Jadi ada face cut gitu biasanya Face kita cut, iya, sebutnya. iya. Oke. Oke, ayo kita menjadi salah. Iya. Oke, kalau misalnya masuk ke Ayo. dunia cosplay itu sendiri awalnya iseng-iseng atau memang karena ya udah suka nonton anime akhirnya gitu. By the way itu apa Kak? Mohon maaf nih dari tadi kan Oh, jadi ini juga mungkin di Thailand juga. ini Saya itu- pria paruh baya ya yang suka sakit-sakitan gitu. Ini juga inhaler sih. Oh, Suka badan tuh suka. tapi kan badannya udah berotot Kak. Emang Iya, emang dalamnya ngaruh ya? rapuh. Ya, kita padahal itu baru mau bilang Kak, Yesol nih bisa incline loh. Kalau misalnya Kakak mau nyoba. Oh iya, nanti aku coba 14. Oh ya, untuk cosplay sebenarnya aku nggak yang kayak seprofesional cosplayer yang kayak mungkin orang bayangkan gitu. I do cosplay for fun sebenarnya. Banyak rekan-rekan di luar sana yang emang lebih profesional, yang emang lebih into ke situ, yang serius. Kalau aku cosplay itu kayak ngewujudin apa yang mungkin dulu pas kecil aku kayak suka gitu. gitu. Aku suka One Piece misalnya, suka Zoro atau apa, sekarang aku punya kayak badannya kayak iseng lah gitu nge-cosplay. Oh, sampai sekarang itu berarti Kak? Ya iseng-iseng aja sih, paling buat konten atau mungkin kalau ada event sesekali gitu. oke. Di cosplay. Ngomong konten apa yang bikin Kakak meledak pertama kali? Meledak, boom, meledak kesannya. Aku tuh dikenal kan macam-macam ya. Hmm. Ada yang orang kenal aku sebagai cosplayer, ada orang yang kenal aku sebagai bodybuilder, ada orang yang kenal aku sebagai arm wrestler, fashion juga, mungkin dulu juga ada konten couple-nya gitu. Sebenarnya semuanya sih rata ya. Cuma pertama banget itu panco.
sama Panco. gymnya. Iya, 2 ini. Oke. Baru yang lain ikut. Oh, berarti memang. Jadi uniknya tuh audiens aku tuh macam-macam. Hmm. Ada yang suka aku karena cosplay, ada yang suka aku karena panco, ada yang suka aku karena personal life aku, ada yang suka aku karena ini itu gitu. Jadi General seru ya sih, berarti. general ya. Oke. Seberapa effort Kak kalau mau bikin cosplay itu? Oh kalau kita ngomongin cosplay apalagi yang next level effortnya gede banget ya. Dan Itu aku tuh belum beli. ada yang beli, ada yang bikin sendiri tergantung sih. Kalau aku kan cosplaynya tuh lebih ke karakter yang agak gampang di cosplaynya. Oh. Kayak Zoro apa sih? Iya, pedang Cuma biasa kan ya, yang baju penting lu punya putih gitu. berotot, ganteng, rambut hijau gitu. Udah gitu. Nyala, Kelar kan. nyala Zoroku. Ya, terus Toji gitu misalnya celananya udah putih atasnya hitam Hitam ya biasanya. udah gitu. Dan aku nggak suka maksain cosplay karakter yang kayaknya nggak sesuai sama aku. Oke. Like visualnya gitu. Jadi aku coba ambil karakter yang cocok sama yang mungkin nggak seribet itu sih ya bikinnya ini itunya wardrobe-nya. Oke. Pernah dapat reaksi-reaksi yang ini nggak Kak? Lucu dari orang-orang? Kadang-kadang malah lucunya kalau aku dandanan aku kan emang kayak gini, nggak nge-cosplay. Kadang-kadang kalau ada di acara event kayak gitu kayak, kakak lagi cosplay jadi apa, karakter jadi apa nih? Ini saya sendiri kayak begini gitu. Oh, ini seharian Kakak begini? Iya, Oh, tapi I like the pants. I mean like itu kayak ini aku yang bikin celana-celana loh. sekarang. Aku desainer baju. Oh, so you design I design by myself. by yourself? Iya. Wah, jadi Saya berarti bisa desainer. dong orang-orang yang mau desain baju bisa ke KSK Oh juga dong? bisa. Boleh visit ke IG-nya ya, mungkin Boleh, bisa. boleh. Jadi kan kita rezeki gak ada yang tahu dari mana aja ya Kak ya, kan semuanya Betul, bisa. betul, Betul. Bu. Selama itu positif ya kan bisa masuk. Betul. Jadi aku tuh juga fashion designer sebenarnya. Core-nya itu sebenarnya aku di Core-nya fashion fashion. sebenarnya. Sebenarnya di Di fashion. fashion, iya. Berarti sebenarnya positifnya banyak banget ya Kak. Maksudnya kayak awalnya dari fashion design terus habis itu olahraga dia Tapi major formal education aku bukan di fashion. dan Aku S2 notaris kemarin. semua beda ya. Beda, iya. Emang Beda agak ya. aneh orangnya. Enggak, itu bukan aneh Kak. Gak boleh bilang aneh. Gak boleh. Kita berarti beragam, multitasking Beragam. mungkin ya bisa dibilang. Iya. Oh, jadi macam-macam ya. Macem-macem. Oke. Aku bisa sulap juga. Oh, apa tuh Kak? Kartu? Macem-macem sih. Oh, iya mungkin nanti kita bisa Iya. praktek ya Kak. Siapa Kita tahu praktek seru ya. Lo mau praktek sekarang itu? Loh, kok jadi Oke. Nah, kalau misalnya disuruh pilih lebih susah kita membentuk badan biar mirip karakter atau dari segi totalitas kostumnya? Wah, sama-sama susah dong. Kalau untuk mirip sama karakter, kalau kita let's say karakternya harus berotot, berarti kan kita harus invest ototnya udah dari waktu yang lama. Dan untuk bikin bajunya, wardrobe-nya juga nggak kalah sulit. Karena kan takes time juga bikinnya, nyatuinnya segala macam. Jadi dua-duanya sama-sama sulit sih menurut aku. Oke. Berarti kalau dari Kak Aska sendiri kebanyakan bikin baju sendiri dong? Iya, banyak bikin baju sendiri. Iya. Oke. Nah, anime apa yang paling berpengaruh kehidupan Kak Aska? Anime apa? Anime apa ya? Bentar ya aku pikir ya. Kehidupan saya. Anime apa yang sebenarnya bukan lebih ke berpengaruh ke hidup sih, tapi lebih ke berpengaruh apa ya? Start fitness journey-nya aku gitu, yaitu Dragon Ball dulu gitu. Oh, Dragon Ball tuh badannya kan juga. Iya, itu sih mungkin yang kayak ngebuat aku start my fitness journey, terus juga suka martial arts, combat sport tuh dari situ. Iya, awalnya sih itu sih. Oke, kita masuk ke arm wrestling ya Kak. Penasaran nih, wrestling, karena kan oke. tadi Kakak bilang sekarang terkenalnya Panco nih. Nah, Tuku, tolong lagi dong. masuk ya Tuku bisa ya Tuku tolong ya Tuku bisa ya. Satu lagi dong. Bisa. Ayo, ngomongin sekarang kan maksudnya kayak Panco itu bisa berbahaya. Bahkan kita kalau nge-gym aja kadang berbahaya kan gitu. Iya, Nah, iya. pernah nggak cedera atau hampir cedera? Seberapa berbahayakah kalau kita mau Panco? 5 orang, 6 orang udah patah di depan aku. Menurut aku Panco itu lebih berbahaya dari kelihatannya gitu. Dan aku jamin 99,9999% atlet Panco tuh pasti cedera. Gak mungkin pasti gak udah cedera. at least Tapi ini ya. level cederanya seperti apa itu yang membedakan gitu. Ada yang parah, ada yang ringan. Kayak aku pas
cedera juga pasti di sini. Oh, yang itu maksudnya Di sini elbow, golfer. itu apa karena Kadang-kadang di nahan sini. gitu kan biasanya? Iya. Oh, bahaya Dan juga kita ya. nggak bisa apa ya menghindari hal tersebut gitu. Biasanya pasti ada aja. Oh, oke. Cuma Nah, karena kita we love the game, jadi kayak nggak apa-apa sakit, yang penting saya senang gitu. oh, Karena di Panco juga serunya community-nya sih. kenapa tuh? Community-nya seru, rame, support each other juga, terus juga bisa jadi apa ya ajang silaturahmi juga. Bahkan gak di Indo doang, aku akhirnya juga punya nambah banyak teman juga. Iya. Di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Korea. Jadi keluar ya, maksudnya Keluar, jadi iya. internasional. Di Ya. Filipina. Ah tuh Kak datang tiba-tiba, wah kita dapat Wah, sponsor, tuh, yeay. aduh. Masuk bisa. Aduh, izin Tuku. Aduh, bisa nih. Tuh, Akhirnya dijawab Kak doanya. makasih Tuku. Nah, kan Kakak pasti ketemu banyak orang juga dong. Pasti mungkin ada badan yang orangnya lebih gede juga dong. Oh iya, for Nah, sure. biasanya strateginya apa nih? Tapi mostly kita compete kan di berat badan kita. Sama juga kayak boxing atau apa. Kalau aku compete di berat 75, ya pasti badannya Rata-rata pasti segitu. rata-rata segitu juga. Kecuali aku main di open class. Pernah Open nggak tuh, Kak tapi? pernah. Oh, terus, Gede banget. Gedenya yang kayak 170 kilo gitu. 160 ah kilo. serius? Iya. Tapi badannya Badannya gede gitu kayak. lebih bulky juga. Lu kecil lu gitu kayak. Terus strateginya gimana tuh ngelawan orang yang, maksudnya kalau open class gitu? Open class ya kita fokus sama teknik ya kita karena di Panco itu ada beberapa teknik dasar dan kita tuh dari awal memilih teknik-teknik tersebut. Ada yang namanya top roll, ada yang namanya hook, ada yang namanya press dan ya udah kita just focus on our technique dan lihat aja kalau emang kita lebih kuat ya pasti bisa menang sendiri juga sih. Tapi badan gede itu pasti menjamin powernya lebih kuat nggak besar. sih That's why ada namanya weight kategori kan. Nggak mungkin kan orang berat ya 100 disatuin. Tapi juga ada yang namanya open class gitu. Oh, tapi selalu ada yang join Kak. Open class itu apakah kayak bagi siapa yang mau Boleh, regis ya udah? boleh silakan. Ikut aja gitu. Heeh. Oh, menarik ya sebenarnya. Menarik. Bukan maksudnya bukan ikutin. Maksudnya kalau yang interest menarik gitu. Misalnya aku body weightnya 75, aku ikut di 75 terus aku juga mau ikut open atau ikut di itu 95, ikut berapa kelas bisa. Oh, berarti dia tetap Kalau Anda balikin ke sekuat kita itu ya? ya silahkan gitu. Oh, oke, menarik. Nah, seberapa besar mental dan strategi dalam menang wrestling? Arm wrestling. Seberapa besar Mental dan strategi. mentalnya aku soalnya kalau di meja agak-agak tengil sih, agak-agak suka ngamuk sih. Wey! Jadi biasanya udah biar lawannya apa namanya kayak ngedown gitu. Mejanya Serius. Iya. Kan gini. sini lo gitu kayak kita main-main games gitu. Kadang orang suka panas. Aku panas beneran sih. Kan jadi kayak kalau masuk gitu cupu lo gitu. Iya ada videonya aku marah-marah mulu kalau di meja sih. Kan tapi bisa Kak. Maksudnya kan itu kan harus fokus ke satu nih. Fokus. Masa tangannya bergerak-bergerak juga? Iya abis aku banting lagi tangannya gitu. Ya, serius? Ayo lagi lo gitu. Serius? Serius beneran. Orang tuh marah nggak? Biasanya enggak sih. Ama udah kenal ternyata? Enggak kenal malah biasanya. Kalau yang kenal malah ketawa-tawa gitu. Ya buat Arkana tuh. Ya Arkana tuh nggak sopan. Anda suka banting-banting saya di meja kadang-kadang tuh. Arkana anak intern Creative Fox. Pernah berantem nggak? Aku enggak, tapi orang ada yang berantem gitu. Misalnya abis ini di meja nih gini. Terus dibanting. Habis itu dibanting-banting lagi. Habis itu Nah tuh kan Kak jadi cepet tonjok-tonjokan kan gitu. Kakak itu bener Jadi kan? cepet. Nah jadi lari deh. Jadi lari gimana tuh? Angka 2 Kak, angka 2. Gitu. Tapi gak apa-apa Kak sekalian, enak kan Yesol kan? Oh iya enak juga Bisa ya. masuk nih kan sebenarnya. Bisa. Karena aku kan selalu mencoba stay lean setiap tahunnya. Jadi aku butuh banget ya. Butuh. Yesol masuk Yesol. Nah kalau misalnya masuk ke dunia influencer itu sebenarnya direncanain atau karena dorong hobi doang? Sebenarnya dulu aku udah punya social media tuh aku kan main IG udah lama sebenarnya. Dari 2012, tapi for fun aja. But somehow di tahun 2017, 16, 17, 18 tuh tiba-tiba lumayan naik dulu di fashion. Sama mantan istri aku juga. Oh oke. Iya.
Jadi kita couple yang suka fashion, terus Ketemunya juga di situ ya. suka bikin baju bareng Oh. gitu. Terus habis nikah aku matiin sosial media. Oh, oke. Ya, Mau menghilang naik. gitu. Aku menghilang. Mhm. Terus sudah tidak bersama-sama lagi. Bikin sosmed lagi, awalnya iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang ngepost nge-gym, ngepost panco, tiba-tiba kontennya naik terus gitu. Rezeki ya, berarti nggak ada yang tahu ya. Iya, ya udah di situ. Sekarang fokus di situ. Iya. Oke, pernah ngerasa capek nggak Kak? Maksudnya kan kelihatan pokoknya di sosmed tuh harus strong, apalagi ya mungkin dengan personal branding gitu kan. Pernah capek terus akhirnya kayak ngerasa nggak bisa nih. Iya sih, sebenarnya sih. Karena apalagi buat orang-orang brandingan yang cukup serius gitu atau gimana, pasti kan you have to look perfect all the time segala macem. Kecuali lo emang brandingannya yang fun, lucu, mungkin lebih nyantai. Cuma ya aku selalu coba kasih lihat diri aku yang sebenarnya aja sih. Kayak mungkin akhirnya jadi nggak capek ya karena ya udah ya. It is what it is, ini diri gue gitu. Apa yang aku portray di social media ya itu sama juga kayak aku di real life. Jadi ya dibilang capek tapi ya at the same time nggak juga sih. Karena memang seperti itu. Oke, kalau misalnya kayak stand out menurut Kakak tuh apa sih yang bikin orang stand out di sosial media biasanya? Keunikan diri sendiri. Jangan ngikutin orang lain. Oke. Cari apa yang membuat Anda tuh dikenal sama orang gitu. Oh, believe in yourself. Misalnya lo punya keahlian di apa gitu di let's say sulap, ya udah lo fokus di situ, jangan coba-coba menjadi orang lain. Kalau fokusnya di fashion ya di fashion, kalau fokusnya di gym. Gali lagi mungkin apa yang bisa ngebikin lo berbeda dari orang lain gitu sih. Oke. Oh, jadi pengen nanya nih Fokus Kak. dengan keunikan diri sendiri gitu. Nah, Kakak kan maksudnya banyak yang sebenarnya bakatnya gitu kan. Misal fashion design bisa. Banget. Tapi bener maksudnya kayak kan tadi Kakak bilang fashion design iya, terus habis itu olahraga juga iya gitu. Nah, gimana Kakak memanage itu semua? Apalagi dengan harus bikin konten, harus Mungkin sekarang aku lebih fokus di hal-hal yang emang aku fokusin aja sih. Misalnya kalau di sport aku fokusnya di panco ya di panco gitu. Gym kan aku jadiin lifestyle, nggak pernah jadiin itu sebuah hal yang kompetitif. Ya sisanya kerjaan dan kesibukan ya aku atur lagi gitu. Cuma memang nggak bisa sih kalau lu mau panco, lu mau bola, lu mau ini, mau itu. Aku pernah nyobain hal itu, nggak bisa, susah. Susah ya? Susah. Akhirnya nggak ada yang benar-benar peak banget gitu loh. Mungkin lu bagus, lu jago, cuma nggak sejago itu. Oke. Nah, menerima hate comment nih Kak atau kritik, itu kan pasti ada aja kan? Ada aja, Gimana, pasti Kakak? semua orang nggak mungkin bisa kita puaskan lah. Gimana Kak Aska maksudnya ngadepin mereka nih? Ya udah, nyantai aja. Selama Anda stay true to yourself, selalu memberikan message yang bagus, selalu memotivasi orang, ya kalau ada hate comment ya udah diamin aja. Oke. Nah, kadang tuh banyak sekarang orang yang pengen ngikutin tren. Nah, menurut Kak Aska seberapa penting? Mana yang lebih penting? Maksudnya tetap jadi diri sendiri atau yang penting kita ya udah diri sendiri tapi harus nggak boleh ketinggalan tren? Penting juga sih kita untuk melek sama tren ya sebenarnya, karena itu kan yang ngebawa traffic dan exposure juga. Cuma jangan sampai lupa dengan ya personal branding kalian, keunikan kalian tuh apa gitu. Oke. Kalian punya keahlian apa, keunikan apa, ya abis itu kalian bisa kemas dengan konten yang lagi ngetren kah atau apa gitu. Jadi tren itu sebenarnya bisa jadi kendaraan aja sih. Oke. Untuk memperlihatkan apa yang mau lu present gitu. Oke. Dari semua yang Kak Aska ikutin, mana yang lebih menjual secara konten? Apanya nih? Dari aku? Dari maksudnya either itu arm wrestling atau fashion atau mana yang menurut Kakak? Sama sih semua di aku ya. Gym juga ada, arm wrestling juga ada, terus juga fashion juga ada.
personal life juga ada. Jadi kayaknya kalau buat aku ya, Heeh. semua sih cukup Sama. sama sih. Oh, Sama. oke. Nah mungkin Kak Aska bisa nggak kayak mungkin ngasih pesan ke orang penonton yang mungkin pengen jadi influencer tapi dia masih ragu, kira-kira gimana nih? Zaman sekarang nggak ngonten nggak makan bro, kita harus konten. Ya kan, betul kan? Betul. Ya lo mau punya bisnis, lo mau punya apa, misalnya keahlian lo, skill lo yang lo mau jual jasa lo, pasti kan kita harus ngonten gitu. Konten tiap Jadi hari. jangan malu ya, nggak ngonten nggak makan gitu. Sering berarti Prinsipnya. Kakak bikin konten? Ya mau nggak mau ya, walaupun sebenarnya aku juga capek juga ya, nggak maksudnya nggak yang segitunya gitu loh. Cuma ya harus sekarang. Oke. Mau konten bisnis kita sendiri, mau konten kita, mau apa ya harus konten. Jadi buat kalian di luar sana yang masih malu konten, jangan malu konten. Kita fokus tetap. Nanti kan kalau udah dapat ininya apa, hasilnya kan juga kalian sendiri Yang merasakan ya. yang rasakan. Berarti Kakak kalau boleh tahu jadi influencer tuh sejak kapan? 2011 kan fokus olahraga nih. 2024 tengah kayaknya. Oh, 2020 termasuk ini ya, tapi Iya. udah namanya udah gede ya bisa Iya, dibilang. nggak lama aku. Oh, memang karena konsisten juga ya. Tapi emang kebantu kali ya Kak ya. Maksudnya karena kan ya maksudnya dengan ya I mean like ya mungkin orang-orang juga pada senang gitu iya, loh. Jadi betul, iya. oke. Itu sih. Oke, Kak Aska, kita masuk sekarang ke Q&A nih. Ini pertanyaan random sebenarnya dari followers. Nah, ini ada yang nanya nih, mungkin nggak kalau misalnya ototnya kecil, menang lawan otot yang lebih besar? Mungkin aja karena dulu aku aja ototnya lebih gede kalah sama otot yang lebih kecil. Pernah? Ini panco, we're talking Panco. about panco kan? Pernah, iya. Karena panco itu strength-nya itu nggak dari size otot, tapi dari tendons, dari muscle fiber di dalam yang kita nggak bisa lihat gitu. Oh, jadi jadi jatuh. Jadi penasaran Kak, maksudnya pada saat apakah kalau dengan kita nge-gym ikut panco itu jadi lebih ngaruh? Ngaruh. Jadi buat orang-orang yang kayak beberapa orang nih, yang baru mau ikut panco tapi dia punya background, kayak dia nge-gym, dia wall climber kah, atau orang-orang yang punya olahraga yang involve di Tangan gitu, berarti tangan kekuatan di sini, itu sampai pasti sini akan ya? sangat membantu gitu daripada orang yang nggak punya basic di situ. Oh, Jadi anak-anak gym dan anak-anak yang lain-lain tadi yang aku sebut lebih gampang untuk berprogresnya. oke. Nah, ada lagi nih Kak, kan Kakak makan apapun sekarang kan, tapi pada saat dulu mungkin pada saat meal prepnya, ada nggak cheat meal favoritnya Kak Aska? Aku suka manis, Manis. suka es krim, iya. McD juga ya, McFlurry, Oreo tolong kasih saya setiap hari. McFlurry, McD, Tuku, Tuku ini dari Thailand, Thailand. Sawadikap. Terus ini ya, Yeso, Yesol ya. bisa masuk. Astaga. Oke, berarti semua. Oh, berarti memang manis itu bukannya berbahaya Kak? Maksudnya kalau buat Berbahaya kalau kita ngobrolinnya intake-nya berlebihan. Kalau lu makan McFlurry-nya 20 ini sehari 20 baru ya. bahaya. Kalau sehari sekali kan Diabetes nggak ya. masalah. Karena kita juga butuh gula kan. Oke. Kita bukan yang nggak boleh sama sekali makan gula. Kita juga butuh gula. Tetap butuh gitu. gula ya. Iya, kecuali kamu makan gula terus rebahan doang gitu. Rebahan doang. Tapi ada nggak ya? Nggak boleh dicontoh ya. Nah, itu nggak boleh contoh ya. Nggak boleh dicontoh. Nah, Panco kakinya ikut main nggak? Main sebagai stance doang, bukan. Biasa duduk atau? Wih. Tapi Enggak nahan lah, kan biasanya. enggak. Maksudnya main tuh sebagai kayak dia fondasi doang, stance kita doang gitu. Tapi untuk kayak apakah berpengaruh untuk kayak nge-generate power atau apa, enggak. Tetap semua dari forearm, hand control, sini. Tangan Semua kiri di biasa ngapain Kak? Ini ada pegangannya di sini. Oh, Dan kita nggak boleh lepas dari pegangannya. buat nahan juga Rules kali sih. ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Panco lebih butuh arm atau biceps? Arm, sini. Sini nggak terlalu butuh. Sini jadi. That's why orang yang bisa gede bisa dikalahin dengan orang-orang yang bisa kecil. Nah mungkin bisa kasih tahu juga Kak, buat yang nge-gym kira-kira latihannya apa nih kalau misalnya kayak Forearms, Forearm. forearms gini. Mungkin kalau di gym bisa pakai dumbbells, kayak dumbbells biasa terus digini-giniin.
Berarti yang main cuma di sini ya? Karena kan kalau panco kan orang misalnya kan bodybuilder gitu. Pertama kali mereka nyoba panco pasti mereka ngerasa kayak anjir gue pasti kuat banget nih gitu, bicep gue gede. Padahal kalau di meja kan kita kan nggak gunain bicep. Ini ganahan gitu Kak? Maksudnya dari... Kan kita kontrol di sini. Oh. Ini kan nggak terlalu main Huh. gitu. Jadi yang pengaruh tuh di sini. Oh, oke. Set, 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 set. Jadi bisa di gym pakai dumbbells kayak gini atau pakai cable gini. Itu sih basicnya. Basicnya. Oke. Nah, ada yang nanya nih lucu pertanyaan. Buat apa sih Kak berotot katanya? Buat apa bro? Buat cosplay Zoro, buat cosplay Jin Kazama, bisa cosplay Toji. Gitu. Buat menjual ini ya? Biar menjual ya, buat nakut-nakutin orang juga. Tapi pernah ada yang takut nggak Kak lihat kayak badannya gede banget? Enggak, soalnya muka aku nggak serem sih, biasanya nggak takut jadi. Oh gitu, bisa ya. Menarik. Gitu. Oke, ada stereotype kalau anak gym itu astagfirullah. Ini serius. Ada stereotype kalau anak gym itu kebanyakan boti. Apa benar? Aku suka cewek banget, parah. Maaf ya Kak. Oh, Saya penggila wanita, saya menyukai wanita. Ya sebenarnya gimana ya? Stereotip kayak gitu sejak kapan sih ada sih? Hah? Sejak kapan sih ada? mungkin ya itu Kak, maksudnya Sejak kapan sih kadang ada? suka pas di gym kan mungkin ada yang abang-abang gitu. Iya ada sih, ada aja sih. Tapi- Mungkin ya. Ini kita ngobrolin Ini ya. in general aja Ya, ya. in Mungkin general. mereka itu kan orang-orangnya pasti kan memperhatikan apa namanya penampilan fisik ya. Mm-mm. Ya pasti gym itu kan adalah salah satu tempat untuk kita nge-improve penampilan kita ya. That's why mungkin banyak mereka-mereka yang datang ke situ. Gitu aja sih. Cuma apakah anak gym seperti itu? Tidak lah. Anak gym tuh banyak banget yang laki-laki bro. Iya, Lurus bro. lurus. Yo bro. Oke. Kak jadi penasaran nih. Mungkin buat ada penonton di sini yang pengen coba. Tadi aku suka wanitanya ngomongnya kayak gimana? Lagi Pokoknya Kak, nggak lagi Kak. Bisa inappropriate, di-cut ya. Bahaya. Ya tapi saya suka wanita. Biasa inilah. Hard. Annyeonghaseyo. Lo penggemar Korea atau Iya, Jepang ya berarti? Saya mau dong. Tipe cewek waifu. deh, tipe cewek. Kira-kira gimana Kak? Tipe cewek. Ada nggak? Kan biasa ada yang mungkin sukanya Asian, ada yang Asian bukan. ya. ABG gitu tolong ya. ABG itu Asian apa, Kak? baby girl. Oh, Asian baby girl. Buat yang Asian baby, kakak single kan ya? Sekarang ya. Oh ya, buat Asian baby girl yang single bisa visit ininya Kak Aska. Loh, maaf ya. Loh. 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 Bercanda. Saya suka ya pokoknya yang ya Asian sih. Kalau visual Asian, Thailand, Korea gitu suka. Ya emang cakep-cakep sih ya. Emang cakep sih. Oke. Nah, Indo juga nggak kalah cakep. oh iya. Ini orang apa? Indo, orang Indonesia banget juga. ya. Oke, kok jadi kita malah jadi Kok ajang jadi- gitu sih Kak. Tadi tuh mau nanya, mungkin ada penonton yang dia pengen nyobain arm wrestling tapi dia bingung. Nah waktu itu kakak bisa nggak ceritain kayak gimana nih bisa awalnya? Oh dulu gue ini nonton YouTube kan. Jadi pas awal mulai itu gara-gara COVID aku gabut gitu kan. Kadang suka nonton YouTube gitu. Oke. Nge-search gitu. Wah gila nih ada orang luar negeri namanya Schoolboy. Dia tuh culun banget kan, kayak pakai kacamata. Tapi kayak dia tuh bisa ngalahin banyak orang gitu. Terus kayak wah gue harus cari nih community-nya di Indo. Nyari, aku DM kan, langsung nemu. Aku samperin, mana gue mau lawan yang paling kuat gitu. Ini kasih yang paling kuat gitu. Tunjukkan siapa kekuatannya. Yang mana yang paling kuat gitu, gue datangin gitu. Ada nggak tapi waktu itu? Kayak gue datangin ke perguruannya gitu kayak Kayak di film-film ya? film-film Cina gitu Terus kan. nanti ada background musiknya kayak. Iya dikasih yang paling kecil kan, kalah gue. Ya udah sejak saat itu kayak saya harus berlatih lebih keras lagi. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang mau ikutan bisa Bisa DM saya ya. bisa DM ke Aska ya. Bisa. Jangan ngajak kenalan ya, tapi buat yang mau coba. Oke. Kak, kita masuk ke sesi terakhir, last part. Di sini ada 3 pertanyaan, Kak. Kakak bisa langsung jawab aja. Jadi pertanyaan pertama adalah buat anak muda yang lagi berusaha mau hidup sehat dan mulai olahraga. Apa pesannya dari Kak Aska? Semangat terus, jadiin hidup sehat itu sebagai lifestyle. Jangan force latihan yang kayak berlebihan, karena itu nggak akan sustain. Jadi anggap saja
nge-gym itu tuh kayak bagian dari apa ya, keseharian kalian gitu. Jadi itu aja sih, karena dengan healthy lifestyle itu akan improve segala aspek di dalam kehidupan kita. Mulai dari badan, dalamnya, luarnya, sininya juga gitu. Oke, Stay consistent. konsisten. Nah, satu hal kecil yang paling sering diremehin orang tentang pola hidup sehat. Justru aku sekarang ngelihat trennya tuh sekarang hidup sehat ya malah. Enggak. Jadi semua orang tuh udah melek, udah kayak kalau kamu lihat mungkin di Instagram story teman kamu atau apa, mereka mungkin udah mulai lari apa segala macam. Jadi kayaknya udah Udah mulai udah sadar ya, mulai aware ya? semua orang tuh udah mulai melek akan Hidup hidup sehat. sehat. Jadi rasanya untuk orang yang kayak gue malas olahraga atau kayak gitu-gitu kayak udah dikit banget kali ya. Iya. Oke. Kalau nasihat terbaik yang pernah Kak Aska dengar atau pernah terima, boleh nggak nih di-share ke kita? Nggak sehat. Atau advice? Mungkin kan kakak kenalannya luas nih channelnya. Mungkin pernah ada yang ngasih best advice gitu? Buat nge-gym gitu ya, buat Iya, healthy lifestyle atau, ya. Iya, healthy lifestyle. Mungkin advice kali ya dari aku ya. Ya kembali lagi, healthy lifestyle itu kayak lu ngejalanin hidup lu itu kan dengan badan lu gitu. Lu yang ngerasain. Jangan sampai lu meremehkan healthy lifestyle itu nanti ketika lu udah mulai berumur, lu mulai ngerasain sakitnya gitu. Jadi healthy lifestyle itu adalah investment kita dari kecil sampai nanti. Jadi biar kita tetap bisa olahraga juga pas udah tua, bisa main sama anak-anak kita, cucu-cucu kita, bisa tetap fresh juga, bisa tetap traveling ke luar negeri dengan badan yang sehat gitu. Maaf Kak, ada satu pertanyaan yang pengen saya tanya, tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa ya. Boleh, Kakak, boleh. maaf banget, umurnya sekarang berapa Kak? Umurnya 38, 37, kita jadiin itu aku 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Iya. Oke. Investment, maksud aku mau kasih tahu kalau misalnya pengen orang yang punya badan kayak gini, berarti harus invest olahraga dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu iya. Tapi maksudnya nggak ada kata telat ya. Kalau emang ternyata ada yang baru mau olahraga di umur yang lebih tua ya nggak apa-apa. Just do it gitu. Oke, selama niat dan konsisten. Betul. Oke, kalau gitu thank you banget Kak Aska buat waktunya sudah mampir di Sambil Jalan. Makasih buat Makasih untuk semua brand-brand yang mungkin bisa iya, terutama buat Adaptif. Terima kasih buat Tuku, buat Yesol, Yesol, buat ini, buat semuanya. Warteg Bahari tadi yang Warteg disebut juga. Bahari, Nah, sekalian. McD ya, McFlurry. McD. Oke. Thank you banget Kak Aska buat waktunya. See you Thank in you another so much. podcast. Semoga Bye-bye. bisa memberikan banyak insight ya. Amin. Dadah. Bye-bye.